Selanjutnya adalah operator dilatasi dan kontraksi. Oke, nah yang dimaksud dengan dilatasi itu adalah kalau vektornya diperpanjang, jadi arahnya sama, cuman panjangnya saja yang berbeda. Jadi kalau kita perpanjang, katakanlah ini awalnya vektornya yaitu X, dilakukan dilatasi sebesar K kali lipat, di mana K kalinya itu lebih besar dari 1, entah 1,5 kali lipat atau 2 kali lipat, maka yang dilakukan itu disebut dengan dilatasi. Nah, ini vektor barunya. Nih, yang sepanjang ini. Oke. Sedangkan yang dimaksud dengan kontraksi adalah vektor yang panjangnya lebih kecil tapi arahnya sama. Jadi katakanlah awalnya kita punya vektornya ini yang sepanjang ini. Kemudian dilakukan kontraksi sebesar K kali lipat, misal dilakukan sebesar setengah kali lipat, atau 3/4 kali lipatnya, atau 1/4 kali lipatnya, maka kira-kira lebih tentunya panjang vektornya lebih pendek, namun arahnya sama ini. Jadi hasil bayangan, ilustrasi untuk hasil bayangan dari proses kontraksi itu adalah vektor yang lebih pendek. Oke, diulangi lagi, kalau dilatasi itu vektor bayangannya itu akan lebih panjang dari vektor aslinya. Sedangkan kalau kontraksi, vektor bayangannya itu lebih pendek, ini lebih pendek daripada vektor aslinya ini. Oke. Dan matriks standar untuk baik dilatasi ataupun kontraksi itu adalah ini. Jadi ibaratnya kalau yang ini adalah kontraksi, untuk vektor basis yang pertama adalah vektor 1,0, kalau dilakukan kontraksi dia makin kecil ini. Gitu juga untuk vektor basis yang kedua yaitu vektor 0,1, dilakukan kontraksi maka panjang vektornya lebih pendek. Oke, tapi kalau dilatasi, katakanlah awalnya ini asli untuk vektor basis yang pertama, ini vektor basis yang kedua. Kalau dilakukan dilatasi, maka vektor yang ini lebih panjang daripada vektor basis ini, dan yang ini lebih panjang pula dari vektor yang ini. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan nilai K-nya berapa. Nah, ini adalah matriks standarnya. Atau sebenarnya baik proses dilatasi ataupun proses kontraksi itu untuk menemukan hasil bayangannya cukup melakukan perkalian skalar dengan vektor saja. Nah, kita lihat contohnya. Ilustrasi yang sama untuk operator dilatasi ataupun kontraksi pada ruang dimensi 3 ya. Intinya kalau kontraksi maka panjang vektornya lebih pendek, tapi kalau dilatasi maka vektor hasil bayangannya itu akan lebih panjang daripada vektor aslinya. Dan matriks standarnya itu adalah berbentuk matriks diagonal, sesuai dengan berapa kali lipat kita mau memperkecil panjangnya ataupun makin besar nilai panjang vektornya. Contoh, kita punyain vektor, ini vektor negatif 3, 5, 1 akan dilakukan dilatasi dengan K sama dengan 4. Maka kalikan saja 4 ini dengan vektor ini. Ini dia. Jadi 4 kali negatif 3 adalah negatif 12, 4 kali 5, 20, 4 kali 1 adalah 4. Atau boleh juga dengan proses 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4 dikali dengan vektor yang akan kita lakukan dilatasi ini. Sama saja hasilnya. Ini dikali ini adalah 4 kali min 3 saja yang diperhatikan karena yang sisanya ini 0. Oke. Kemudian 0,40 kali vektor negatif 351, komponen kedua saja yang tidak 0 yaitu 4, maka cukup dikalikan dengan komponen kedua ini saja, yaitu hasilnya 20. Kemudian yang ini dikali ini hasilnya adalah hanya dari 4 kali 1 saja karena di sini 0, 4. Nah, sama saja. Kemudian kita akan melakukan kontraksi dengan K sama dengan setengah. Maka kalikan saja setengah ini dengan vektor ini. Jadi setengah kali vektor negatif 3, 5, 1. Setengah kali negatif 3 adalah negatif 3/2. Setengah kali 5 adalah 5/2. Dan setengah kali 1 adalah setengah. Jadi ini dan ini adalah hasil bayangan dari proses dilatasi. Sedangkan ini hasil bayangan dari proses kontraksi.